Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan di sini saya Ramadan Ilham Imani, mahasiswa program studi Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal tesis metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh kualitas layanan berbasis Service-Oriented Organizational Citizenship Behavior dan Persepsi Harga terhadap Kepuasan Konsumen. Penelitian ini nantinya akan dilakukan di PT Mitra Karir Indonesia, sebuah perusahaan dalam bidang jasa. Penelitian ini dilatar belakangi dengan persaingan bisnis digital di bidang jasa yang semakin kompetitif, sehingga membuat pelaku usaha harus terus berupaya memberikan kepuasan bagi konsumen untuk menciptakan loyalitas konsumennya. Salah satu bentuk pelayanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan konsumen adalah dengan memberikan layanan berbasis Service Oriented Organizational Citizenship Behavior atau SOCB. Latar belakang penelitian yang kedua berkaitan dengan kualitas layanan dan kepuasan konsumen. Diketahui penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bapak Sony Harsono tahun 2021 yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh langsung terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh langsung pada loyalitas serta SHB memoderasi hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan pada bank konvensional. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bapak Sony Harsono tahun 2023 juga menyatakan bahwa SHOP dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah Bank Pembangunan Daerah BPD di Indonesia. Latar belakang penelitian ini yang ketiga yaitu mengenai persepsi harga dan kepuasan konsumen. Diketahui penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bapak Ngufur tahun 2019 yang menyatakan bahwa harga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Bapak Boimau tahun 2021 yang menyatakan bahwa variabel harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Jadi, apabila harga yang dirasakan oleh konsumen terjangkau, sesuai dengan kualitas yang diterima dan sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan, maka konsumen akan semakin puas terhadap apa yang akan diterimanya. Kerangka dan hipotesis dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran kita gunakan kualitas layanan kita asumsikan sebagai X1, kemudian harga kita asumsikan sebagai X2, dan kepuasan konsumen kita asumsikan sebagai Y. Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 5 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu kualitas layanan berbasis SHOB berpengaruh terhadap kepuasan konsumen PT Mitra Karir Indonesia. Hipotesis yang kedua, kualitas layanan berbasis SHOB berpengaruh terhadap loyalitas konsumen di PT Mitra Karir Indonesia. Hipotesis yang ketiga, yaitu tingkat harga yang ditawarkan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen PT Mitra Karir Indonesia. Hipotesis yang keempat, tingkat harga yang ditawarkan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen PT Mitra Karir Indonesia. Hipotesis yang kelima, kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen PT Mitra Karir Indonesia. Variabel indikator dan pengukuran dalam penelitian ini. Kita menggunakan 2 variabel, yaitu variabel terikat atau dependent dan variabel bebas atau independent. Variabel terikat kita gunakan kepuasan pelanggan dengan indikator minat penggunaan ulang, tingginya intensitas penggunaan, dan yang ketiga kesediaan untuk merekomendasikan. Untuk variabel bebas, kita gunakan yang pertama kualitas pelayanan dengan indikator keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Ini berdasarkan rujukan dari Kotler 2009. Variabel bebas yang kedua kita gunakan harga atau X2 dengan indikator yang pertama keterjangkauan harga, potongan atau diskon harga, dan yang terakhir cara pembayaran. Ini berdasarkan rujukan dari Kotler tahun 2002 dan Herman tahun 2007. Dengan skala pengukuran kuesioner dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, netral dengan skor 3, setuju dengan skor 4, sangat setuju dengan skor 5. Uji validitas dalam kuesioner apabila kuesioner valid jika nilai korelasi R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan reliable atau tidak. Reliable apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Teknik pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik analisis yang sudah dikembangkan oleh Alpha Cronbach. Populasi dan sampling dalam penelitian ini.
Populasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 150 pelanggan yang selama ini menjadi pelanggan baru dan pelanggan tetap perusahaan. Untuk geografisnya, ruang lingkup penelitian ini dilakukan di PT Mitra Karir Indonesia dengan penyebaran data geografis di wilayah Kediri, Nganjuk, Blitar, dan Surabaya. Dengan sampling, teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu pelanggan yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Ini berdasarkan rujukan dari Sugiono tahun 2017. Ukuran sampel ditentukan dengan formula Slovin dengan rumus N sama dengan N per 1 plus N kali E pangkat 2, sehingga diperoleh sampel minimum sebanyak 109 responden. Sumber data, jenis data, dan analisis data. Sumber data yang kita gunakan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara. Jenis data yang kita gunakan yaitu data kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda yang berfungsi untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen. Bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi naik turunnya nilai. Analisis regresi berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Ini rujukan dari Sugiono tahun 2015. Persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 plus E. Dengan keterangan Y merupakan kepuasan pelanggan, X1 merupakan kualitas layanan, X2 merupakan harga, A merupakan nilai konstanta, B1 merupakan koefisien regresi kualitas pelayanan, B2 merupakan koefisien regresi harga, dan E adalah error atau variabel gangguan. Baik, terima kasih pemaparan presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.